Hai teman-teman, kali ini saya mau membuat martabak tahu. Biasanya isinya hanya tahu, tapi ini saya isi dengan cincangan ayam juga. Ada wortel ya, tuh seperti ini. Kalau misalnya mau ditambah dengan irisan daun bawang seledri juga boleh, malah lebih harum ya. Tapi ini kan anak saya nggak gitu suka, jadi saya skip ya. Jadi seperti ini. Terus tahunya coba lihat teksturnya agak kasar ya. Jadi ini sengaja supaya masih berasa crunch tahunya. Tapi kalau kalian mau yang lembut sekali, dihancurin bener-bener hancur ya. Ini bahan-bahannya seperti yang terlihat di sini ya. Bisa dilihat di list yang di depan tadi. Ini kulit lumpiahnya. Bawang putihnya saya gunakan 2 ya. Nah ini dicincang bawang putih, bawang bombay, sama ayamnya. Tahunya dihaluskan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau halus sekali boleh ya. Ini saya tidak terlalu halus karena saya lebih suka yang masih ada kegigit tahunya. Jadi dihaluskan menggunakan garpu seperti ini. Nah, jadi masih kelihatan ya ada butiran tahunya. Kemudian telurnya diberi bumbu. Jadi saya kasih bumbunya di telurnya. Jadi supaya garamnya larut ya. Ini saya gunakan sendok kecil. Kalau ditakar kira-kira 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya juga 1 sendok teh ya. Di sini kaldu bubuknya saya tidak masukkan di sini. Jadi saya masukkan kaldu bubuknya saat nanti saya tumis ayamnya. Jadi ini hanya telur, garam, dan lada dikocok sampai rata. Jadi dipastikan tidak ada garam yang tidak larut ya, sama ladanya. Karena kalau misalnya tidak larut nanti dimasukkan ke campuran tahunya, nanti kegigit bagian yang asin sekali. Nah kalau sudah rata seperti ini, nanti dimasukkan ke tahunya ya. Jadi dimasukkan ke dalam tahu, diaduk yang rata seperti ini. Kalau seperti ini sudah pasti rasanya menyatu ya, jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Kita aduk ya. Ini diaduk sampai benar-benar rata. Kemudian nanti bahan lainnya dimasukkan belakangan setelah ditumis. Jadi tahu ini sama telur sama wortel tidak dimasak dulu ya. Nanti dimasukkan dengan ayamnya. Nah, ayamnya nanti ditumis terpisah. Aduk yang rata ya, jadi supaya semuanya tercover sama kocokan telurnya. Setelah tahunya tercampur rata, disisihkan. Kita mau tumis ini ya. Jadi ditumis bawangnya sama ayamnya. Nah kalau wortel boleh dikukus dulu, tapi paling bagus tidak dikukus ya, karena kan nanti dimasak. Nah ini tahu yang tadi kita panaskan minyak, kemudian ditumis bawangnya. Setelah agak layu, dimasukkan cincangan ayamnya ya. Jadi ini dimasak setengah matang, jadi supaya nanti pas goreng itu kita yakin ayam di dalam martabak tahunya itu pasti matang. Jadi tidak setengah matang, jadi kita masak dulu, ditumis dulu. Nah ini kaldu jamurnya saya masukkan di sini ya. Dimasukkan secukupnya, ini kira-kira setengah sendok teh. Diaduk rata ya. Kalau misalnya sudah pasti setengah matang, baru dimatikan apinya. Boleh tunggu agak dingin, baru dimasukkan ke tahu yang tadi kita sudah hancurkan. Nah ini ya, kita masukkan wortelnya. Ini wortelnya saya potongnya sebesar ini. Boleh diparut atau dihaluskan sekalian juga boleh, maksudnya di blender. Tapi kalau saya senangnya kotak-kotak kecil seperti ini. Jadi pada saat dimakan berasa tahunya, berasa wortelnya sama ayamnya ya. Nah seperti ini kita aduk, kita campur rata ya.
Setelah kita yakin tercampur rata, kita masukkan tumisan ayam tadi. Itu kan menghasilkan sedikit air. Ini saya tidak tambah air sama sekali di tumisan ayamnya. Jadi dari ayamnya keluar air sendiri, dimasukkan saja. Semuanya dimasukkan ya. Kita aduk rata. Jadi kalau sudah pasti benar-benar rata, cara mengoreksi rasanya itu bisa kita ambil wajan, kita kasih minyak sedikit, digoreng sedikit, dirasakan sudah pas belum ya. Jadi kalau sudah pas, baru nanti dimasukkan ke kulit lumpianya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mau ditambahkan irisan daun bawang seledri atau sejenisnya, misalnya daun kucai, itu bisa ya. Jadi dimasukkan pada saat ini. Jadi daunnya tidak ditumis barengan sama ayam. Nah, setelah dicampur rata, kita sisihkan dulu. Kita buat bahan perekat dari kulit lumpianya. Ini saya gunakan terigu ya. Saya gunakan terigu, kenapa? Itu lebih merekat daripada menggunakan kocokan telur. Tapi kalau misalnya mau pakai kocokan telur juga bisa. Cuman kalau saya pribadi, kalau menggunakan kocokan telur atau putih telurnya itu kurang merekat. Takutnya nanti pada saat digoreng malah yang sudah kita lipat itu lumpianya martabaknya malah kebuka, kan sayang ya. Jadi ini saya gunakan terigu, kemudian dicampur air secukupnya ya. Takarannya bisa dilihat di list. Sebenarnya sih tergantung selera takarannya. Pokoknya bentuk seperti bisa melem gitu loh ya. Jadi ini saya kira-kira ya 1-2 sendok makan terigu dicampur 3-4 sendok makan air mineral. Diaduk yang rata ya, nanti kita pakai untuk mengelem ya, seperti ini. Oh iya, air yang saya gunakan air suhu ruangan ya. Jadi bukan air es, bukan air hangat, bukan air panas. Jadi cukup menggunakan air suhu ruangan ya. Saya gunakan aqua. Nah, kalau sudah seperti ini siap digunakan. Kita ambil kulit lumpianya, kita isi dengan adonan isi secukupnya ya. Ini saya adonan isinya kira-kira 1 sendok makan. Ini jadinya martabaknya jadi 10 buah ya. Kemudian dilipat sesuai selera. Ini kalau saya lipatnya segi 4 seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih merekat, yang seperti tadi saya bilang, tahunya lebih dihaluskan sama telurnya bisa sampai 3. Ini saya telurnya cukup 2 ya, karena saya mau tetap adonannya itu tidak terlalu halus. Jadi pada saat makan itu berasa di mulut ya. Ini saya lipat seperti ini. Terus jangan lupa diberi lem ya. Lem yang tadi kita buat dari campuran terigu dan air. Nah, dilem seperti ini. Jika saat membungkus ternyata kulit lumpianya ada yang bolong, boleh jadi 2 lapis, cuman memang nanti hasilnya jadinya lebih tebal ya. Saya ada beberapa yang saya gunakan 2 lapis jadi supaya tidak bocor. Nah, ini dilem, nanti hasilnya segi 4 seperti ini ya. Ini saya dapat kira-kira 10 lumpia seperti ini, 10 martabak mini ya. Nah, jika sudah seperti ini bisa loh dikulkasin. Jadi nanti kalau misalnya mau digoreng baru dikeluarkan dari kulkas ya. Ini kita goreng menggunakan minyak panas, apinya sedang saja. Yang penting kita matangkan kulitnya supaya garing. Kan dalamnya juga yang mentah itu kan wortel, telur, tahu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tuh bagus ya. Kulit luarnya mulus, terus kriuk sekali ya. Nah, ini. Jadi ini bisa dijadikan stok makanan. Bisa dikulkasin, bisa di freezer kalau sebelum digoreng ya. Nah, ini hasil dalamnya. Jadi bisa dicoba resepnya. Terima kasih sudah menonton video ini.